Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Martin Odegaard beberkan soal impiannya di Liga Champions. Pelatih Arsenal Mikel Arteta baru-baru ini memberikan ban kapten kepada Martin Odegaard yang berusia 23 tahun. Martin Odegaard menyampaikan mimpinya untuk bermain di Liga Champions menjelang pertandingan mereka dengan rival empat besar Tottenham di Premier League. Arsenal membutuhkan satu kemenangan di Derby London Utara untuk membuat mereka kembali ke kompetisi klub terbesar di dunia tersebut. Odegaard bersama Real Madrid selama 6 tahun tetapi hanya 2 kali tampil di Liga Champions sebelum kepindahannya di Arsenal tahun lalu. Saya telah bermain di sana beberapa pertandingan tetapi saya tidak merasa seperti saya benar-benar bermain di sana. Saya benar-benar ingin masuk ke sana dan bertaruh. Di sana adalah tempat klub-klub terbaik. Jadi sudah tentu kelayakan adalah perkara penting buat saya dan Arsenal, kata Odegaard. Arsenal kini hampir memastikan kedudukan di empat besar setelah kemenangan berturut-turut atas Chelsea, Manchester United, West Ham, dan Leeds. Arsenal semakin dekat dengan penandatanganan Gabriel Jesus. Menurut The Sun, The Gunners sedang meningkatkan pengejaran mereka terhadap penyerang Brasil Gabriel Jesus. Jesus dapat diizinkan meninggalkan Etihad untuk menghindari kehilangan dia dengan status bebas transfer dengan kontraknya akan berakhir pada 2023. City akan menyelesaikan penandatanganan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Haaland telah melalui tes medisnya dan pengumuman transfer akan dilaksanakan minggu ini. Wartawan Brazil Andre Hernan telah menyatakan bahwa pembicaraan berada pada tahap lanjut. Saat berbicara di acara BTS di saluran YouTube Camisa 21, ia berkata ada cerita tentang Gabriel Jesus meninggalkan City dan pergi ke Arsenal. Ini nyata, itu pembicaraan benar-benar terjadi. Saya pikir dia adalah pemain yang sangat cerdas dalam hal taktik. Di Arsenal, mungkin dia menjadi pemain yang baik. Dia sampai di sana pada tahap yang berbeda. Strategi transfer The Gunners pada musim panas. Arsenal menggenggam sedikit keunggulan dalam perebutan peringkat keempat Liga Premier Inggris demi tampil di Liga Champions musim depan. Upaya Arteta dan manajemen klub yang dimotori Direktur Teknik Arsenal, Edu, untuk melakukan perombakan besar-besaran dan memberikan kepercayaan pada sejumlah pemain muda mulai membuahkan hasil. Arsenal yang menjadi tim dengan rataan usia pemain termuda di pentas Liga Premier Inggris musim ini mulai mampu bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Karena itu, strategi transfer pemain Arsenal pada musim panas mendatang kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda, bahkan meningkat ke level yang lebih tinggi. Tulis laporan Football.London Selasa 10 Mei 2022. Dengan modal kemampuan bersaing dengan tim-tim papan atas di atas lapangan, termasuk membungkam Chelsea dan Manchester United, Arsenal memiliki peluang untuk membujuk sejumlah pemain bintang di pentas Liga Premier Inggris. Setidaknya ada 2 bintang Manchester City, Raheem Sterling dan Gabriel Jesus, disebut-sebut menjadi incaran The Gunners. Strategi Arsenal untuk mendatangkan pemain-pemain bintang dari pesaing-pesaingnya di Liga Premier Inggris tersebut seolah mengingatkan pada geliat The Gunners pada awal milenium ini. Termasuk kalau mendatangkan Sol Campbell dengan status free transfer pada awal musim 2001-2002. Thomas Partey ingin segera tampil kembali. Thomas Partey mengambil bagian dalam sesi latihan individu setiap hari dengan tujuan untuk bisa kembali tampil di tim utama dalam beberapa minggu mendatang. Skenario terbaik bagi Partey saat ini adalah bisa comeback pada matchday ke-38 melawan Everton. Akan tetapi tim medis Arsenal tidak ingin terlalu terburu-buru mempersiapkan Partey karena bisa saja mempersulit proses pemulihannya. Statistik ketika Partey bermain tidak perlu dipertanyakan lagi, kata Arteta. Tingkat kemenangan ketika Thomas ada di sana lebih tinggi. Itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kami karena dalam 2 musim terakhir, dia tidak bermain sebanyak yang kami inginkan. Dia telah keluar karena cedera, dan terkadang dia mendorong terlalu jauh untuk bermain dan dia cedera lagi. Dia bersedia membantu lagi untuk bermain musim ini, tambah Arteta.
Tak pikirkan kontrak, Mohamed Elneny fokus bantu Arsenal lolos Liga Champions. Kemenangan Arsenal atas Leeds United 2-1 membuat mereka semakin dekat dengan tiket lolos ke babak utama Liga Champions musim depan. Kemenangan atas Tottenham Hotspur Jumat mendatang bakal memastikan hal tersebut. Salah satu pemain yang kini tengah fokus untuk membawa The Gunners mewujudkan target itu adalah Mohamed Elneny. Semua orang fokus untuk meraih target klub, yakni dengan lolos ke babak utama Liga Champions. Tugas Elneny seperti dikutip dari Goal. Derby melawan Tottenham nanti akan sangat berat. Dan tujuan utama kami adalah kemenangan di stadion mereka dan memastikan lolos ke Liga Champions, tambahnya. Arsenal sering hanya menang tipis, begini respons Mikel Arteta. Arsenal dalam tren positif dalam beberapa laga terakhir di Liga Inggris 2021-2022 yang akan berakhir. Kemenangan demi kemenangan mereka raih. Mario London cukup sering menang dengan skor yang tidak meyakinkan atau angka tipis. Lantas, apa kata Arteta soal ini? Kami menemukan banyak cara untuk memenangi pertandingan. Cara kami bermain saat melawan Leeds United, khususnya dalam 30 menit pertama, terbilang brilian. Ujar Arteta di situs resmi Arsenal. Kami berada di bawah tekanan, tapi bisa bermain sebaik itu di depan fans. Pujian untuk para pemain. Namun, tentu kami konteks pertandingan berubah sepanjang laga dan Anda tidak bisa mengharapkan tim untuk terus mengontrol selama 95 menit. Kami mencoba mengatasi itu dan semakin baik mengatasinya. Sebab, pada akhirnya kami bisa memenangi pertandingan. Imbuhnya, muncul dugaan bahwa pemain Arsenal cenderung lengah ketika unggul. Itulah yang membuat kemenangan jadi sulit dan dengan skor tipis. Biar begitu, Arteta membantah dan menegaskan bahwa masalahnya bukan pada para pemain. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!